Assalamualaikum, selamat pagi. Halo sahabat-sahabat dimanapun berada. Perkenankanlah, saya dari Family Supandi Channel. Mau berbagi sedikit, semoga bermanfaat, yaitu mengenai tips-tips membeli mobil second. Yang pertama, tentukan anggarannya atau budgetnya. Mungkin 25 jutaan, 50 jutaan, 75 jutaan, 100 jutaan, atau 125 jutaan atau lebih. Dengan kita menentukan anggaran atau budgetnya, maka yang kedua kita bisa menentukan merek dan tipe mobilnya yang sesuai harga di pasaran. Yang ketiga, cek kondisi mesin mobil, terutama di daerah mesin, di daerah silinder. Dari packingnya, apakah ada rembesan-rembesan oli untuk menandakan kondisi mesin itu masih bagus atau tidak. Sebelum dihidupkan, ya, yang tadi rembesan itu harus betul-betul dipastikan. Yang kedua, hidupkan mesin. Setelah mesin dihidupkan, kita cek suaranya langsam atau tidak, pincang atau tidak. Dari ketukan-ketukan rocker armnya teratur atau tidak. Contohnya bunyinya seperti ini ya. Bunyinya misalkan greng-greng, greng-greng, greng-greng. Nah, itu bagus. Itu bunyinya masih stabil. Pada saat idle, nah itu kemungkinan mesinnya masih bagus. Tapi kalau bunyinya udah greng-greng, 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 greng, nah itu mungkin menandakan pengapiannya kurang sempurna. Mungkin ada part atau spare part yang harus diservis atau bahkan diganti. Itu akan mempengaruhi pada harga jual suatu mobil tersebut. Yang berikutnya, cek kipas radiatornya. Daripada saat baru mesin dihidupkan, apakah kipas radiator cepat menyala, cepat jalan. Kalau cepat jalan berarti mesin kemungkinan cepat panas. Yang berikutnya, cek level oli, cek kondisi oli, cek warna oli. Kalau warnanya merah kemungkinan masih bagus, tapi kalau warnanya hitam kemungkinan udah lama tidak diganti. Kalau warnanya coklat, wah itu sangat membahayakan. Itu kemungkinan ada kebocoran di mungkin di water jacket, ya. Mungkin kebocoran air pendingin. Itu bisa sangat vital, bisa mesin bisa jam, bisa menghabiskan biaya yang cukup besar ya. Cek coolant-nya dari air pendingin, cek level daripada air aki, cek dari air radiator. Kalau kurang itu kemungkinan ada kebocoran di air radiator, atau mesin cepat panas, overheat, jadi radiator cepat menurun. Atau di situ bisa juga menandakan bahwa kalau levelnya semua yang dicek tadi bagus, berarti mobil dengan perawatan kemungkinan cukup bagus, cukup teratur, cukup rapi, mungkin servis berkalanya. Tapi kalau level olinya tadi hitam, air radiatornya kurang, coolant-nya kurang, air aki kurang, ini kemungkinan perawatannya tidak teratur, atau perhatian dari pemilik mobil kurang perhatian terhadap mobil tersebut. Itu akan mempengaruhi harga jual mobil tersebut. Yang berikutnya, cek eksteriornya ya. Cek catnya mulus apa tidak, baret apa tidak ya. Udah belang-belang apa tidak. Kalau catnya masih bagus, ya perlu diperhitungkan ya, perlu dipertimbangkan ya.
terus dari karet-karet di kaca, karet-karet di pintu, karet wiper ya, kalau keras atau bahkan retak itu menandakan mobil ini kurang perawatan, mungkin dia parkirnya tidak di garasi, jadi kena hujan, kena panas ya, itu mempengaruhi harga mobil. Yang berikutnya itu cek interiornya ya, dari kilometernya ya, kalau kilometernya udah tinggi kemungkinan itu mobil capek ya, tapi tengok juga ada mobil udah berapa lama gitu. Terus dari dashboardnya, dari panel-panelnya, dari tombol-tombolnya, apakah ada kausan-kausan, apakah udah kusam apa belum. Terus dari pedal rem, pedal gas, pedal kopling mobil manual udah aus apa belum. Kalau udah aus berarti mobil sudah lama ya. Jadi dari kilometernya itu bisa, misalkan kilometernya rendah, mobil misalkan pemakaian 2014 misalkan ya, tapi kilometernya di tahun 2021 ini udah 150.000. Wah, ini mobil kemungkinan mobil capek ya. 2014 5 tahun udah 150.000, kemudian mobil capek, berarti mobil banyak pemakaian ya. Itu akan mempengaruhi harga jual mobil tersebut. Terus cek kelistrikannya, lampu-lampu ya, lampu jauh, lampu besarnya, lampu kota, lampu parkir, lampu rem, lampu sen ya. Cek lampu-lampu, terus dari klaksonnya juga dicek. Itu untuk menandakan juga kondisi akinya masih bagus apa tidak. Terus dari cek juga kabel-kabelnya ya, bagus apa tidak. Yang berikutnya cek kelengkapan surat-surat ya, STNK, mati pajak apa tidak, PPKB. Nah, ini sangat vital ini ya. Ini untuk menentukan transaksi deal atau tidaknya ya dari surat-surat ini, karena kalau surat-suratnya atau legalitasnya ini nggak jelas atau STNK nggak ada, ini berarti mobil bodong ya. Ini sangat berbahaya, ini sangat beresiko tinggi ya. Yang berikutnya adalah dari kelengkapan itu diantaranya kunci-kunci ya atau tools. Nah, dongkraknya ada apa enggak ya, kunci semua lengkap apa tidak, dari ban serepnya ada apa tidak, dari dongkraknya. Nah, itu sangat mempengaruhi harga jual suatu mobil, apakah sesuai pasaran atau di atas harga pasaran atau di bawah harga pasaran. Ini sangat berpengaruh sekali kepada kelengkapannya juga. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu test drive. Untuk test drive ini disarankan minimal 1 jam kita test drive, bahkan 2 jam, karena untuk mengetahui atau memastikan kondisi mobil tersebut bagus atau tidak. Karena apabila dipakai 1 jam itu baru akan ketahuan kalau itu overheating apa tidak, yang jalannya langsam atau tidak, tersendat-sendat apa tidak, terus ditanjakan gimana, kuat apa tidak, terus nyaman apa enggak interiornya, nyaman apa tidak dari suara-suara berisik ya. Nah, ini sangat menentukan sekali. Demikianlah tips singkat untuk membeli mobil second. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, semoga bisa menjadi solusi untuk sobat-sobat dalam menentukan pilihan dalam membeli mobil second.
Terima kasih, jangan lupa subscribe channel Family Sumanti Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.